Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam kembali lagi dari kawasan Jenderal Sudirman 105 Rawa FM. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Back to again bersama Erjin Anda kembali dalam Rabu malam yang lumayan cerah ya malamnya di malam hari ini rekan Rawa dimanapun berada ya. Seperti biasa rutinitas kita di Rabu malam sudah hadir juga ya. Mungkin seluruh pendengar sudah tahu kita akan melakukan talk show bersama dosen UIN Syahada tentunya ya. Di malam hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber juga dari dosen UIN Syahada yang Masya Allah mungkin akan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan juga mungkin sharing-sharing juga untuk seluruh pendengar kami dimanapun berada ya. Sudah hadir bersama kita Bang Mustafid MH atau abangnya mau dipanggil dengan Bang Tafid tentunya ya. Oke. Betul. Kita sama dulu Bang, gimana kabarnya Bang di malam hari ini? Alhamdulillah sehat dan cuaca lumayan dingin tadi di luar Bang. Oke, itu dia. Kalau dingin-dingin gini ya tentunya kita harus semangat ya. Iya betul. Gitu. Oke. Ya karena kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini menurut Erjin Anda telah baca tadi ini keren banget ya dan benar-benar sangat cocok sekali pembahasannya di kalangan sekarang ya. Judulnya itu ya khitbah langkah awal menuju perkawinan yang berkah ya. Abang Pulang tapi ya. Betul. Oke, Bang. Mungkin sebelum Erjin Anda ulik-ulik dulu nih ya mungkin bagaimana apa mengapa dari pendengar juga ya. Mungkin Abang bisa introduction dulu lah ya, memperkenalkan dulu bagaimana mungkin latar belakang dari mengapa tema ini dibawakan dan juga mungkin seperti apa penjelasannya. Silakan Bang. Baik, terima kasih Bang Nanda. Jadi pertemuan sebelum pertemuan malam ini atau siaran malam ini, jadi saya dulu membahas tentang kriteria memilih pasangan hidup di dalam Islam. Tentu ketika sudah mendapatkan pasangan yang sesuai dengan syariat Islam, kemudian cocok di hati, tentu langkah selanjutnya ya harus dikhitbahkan supaya tidak lepas di tangan orang nanti. Kalau ibarat kata orang ya harus diikat gitu kan, baik dengan perkataan maupun kalau adat kebiasaan kita di beberapa daerah itu dengan cincin gitu kan, supaya tidak diambil orang jari manis tersebut. Maka saya lihat di beberapa media sosial tentunya banyak kaula-kaula muda yang ingin menikah muda. Tentu ketika ingin menikah muda jangan main cepat saja, main buru-buru saja. Tentu ada beberapa step-step yang harus dilakukan. Salah satunya adalah khitbah supaya tidak salah pilih. Kalau sudah salah pilih, menderita seumur hidup. Pilih itu boleh, tapi jangan pula memilih kali gitu kan. Jadi seperti itu Bang Nanda ya. Oke itu ya Bang. Kalau berarti kira-kira untuk Bang Tafid ya, Bang Tafid di malam hari mungkin bisa menjelaskan Bang sedikit makna daripada khitbah tersebut, mungkin secara bahasa yang mungkin lebih mudah dipahami agar seluruh pendengar mungkin lebih tahu ya makna dan tujuan arah talk show di kemana. Baik, terima kasih Bang Nanda. Jadi khitbah itu berasal dari bahasa Arab. Jadi kalau secara bahasa Indonesianya itu adalah permintaan dari seseorang kepada orang lain yang tujuannya adalah meminta orang tersebut untuk dijadikan pasangan hidup, untuk menikah. Jadi khitbah ini dilakukan sebelum perkawinan. Jadi kalau bahasa kitanya mungkin kalau di Melayu Riau itu disebut dengan pinangan atau meminang. Jadi di setiap daerah itu berbeda-beda istilahnya tergantung daerahnya. Misalnya ada di Jawa itu disebut ngelamar, ada juga di Sunda nindiu, ada juga di Bugis mepesi-pesi, ada di Betawi besar tambah. Di Mandailing ini yang saya cari referensinya ada namanya Maduta. Tapi ketika saya tanya ke mahasiswa, agak baru kami dengar itu Pak katanya. Padahal mereka mahasiswa hukum keluarga Islam, tapi mungkin belum membaca literasi tentang itu kan. Kemudian ada juga di Batak Toba namanya Patampuloniti. Terakhir ada di suku Sasak itu daerah Lombok itu nama Basara. Jadi setiap daerah tuh berbeda istilahnya. Tetapi intinya sama, substansi sama, yaitu meminta seseorang untuk dijadikan istri atau suami gitu. Di sini di dalam Islam sudah dijelaskan juga bahwasanya dasar hukum khitbah ini itu terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi wala junaha alaikum fima aradtum bih min khitbatin nisa au aknantum fi anfusikum. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka
dalam hatimu. Jadi kita diperbolehkan untuk mengungkapkan. Walaupun itu perempuan. Jadi jangan, misal begini, perempuan tersebut menyukai seorang laki-laki. Kemudian dia mengatakan, masa saya perempuan dulu untuk meminang dia. Padahal di dalam Islam itu diperbolehkan. Kita ingat Nabi Muhammad SAW ketika dia meminang, ketika dia dipinang oleh Siti Khadijah. Malah Siti Khadijah itu meminang, tapi tidak secara langsung. Dicarikannya orang lain gitu. Jangan pula kita langsung datang ke situ. Misal ada paman kita, ada udak kita yang kenal sama dia. Udah, saya nampak anak bapak itu bagus agamanya, rajin dia ke masjid, saya tengok. Kemudian ada acara-acara wirid, hadir dia. Bahkan saya tengok ada pula dia ngisi-ngisi kajian gitu kan. Terus jatuh hati saya sama dia, udah minta tolonglah dulu, udah. Inilah fungsinya keluarga itu. Dan dia perwakilan tersebut yang datang ke rumah laki-laki tersebut untuk menyebutkan maksudnya. Kalau diterima ya lanjutkan ke perkawinan. Kalau tidak ya cari yang lain. Jadi itu dasar diperbolehkannya, baik itu wanita maupun laki-laki, apalagi laki-laki. Kalau sudah nampak rasanya, jadi kan wanita itu kan dinikahi karena 4 perkara, karena harta, karena nasabnya, dan lain-lainnya. Jadi itu kalau sudah itu ada, kemudian hati kita tenang melihat wajahnya gitu kan. Jadi wanita itu kan kalau di dalam Islam, ketika kita ingin menikahinya, maka kita harus melihat dulu. Jangan membeli kucing dalam karung. Unsur kata Nabi, lihat dulu. Yang dilihat apa? Ya yang boleh di dalam syariat Islam. Apa itu? 2 telapak tangan dan wajah. Kenapa begitu? Wajah mewakili kecantikan dari seorang wanita, sedangkan telapak tangan mewakili kesuburan. Jadi dilihat nanti tangan itu apakah darahnya mengalir atau pucat. Nah, itu kan mewakili kesehatan atau suburnya seorang wanita. Kemudian setelah kita lihat, kemudian kita tambah ingin menikahinya, maka dilakukan hitbah terlebih dahulu. Kenapa perlu hitbah ini? Hitbah ini kan ketika sudah kita meminangnya, maka secara tidak langsung dia milik kita tapi belum halal. Karena kan kita tidak boleh meminang pinangan orang lain. Tidak boleh, haram hukumnya. Ibaratnya kalau dalam akad jual beli, ada orang yang sudah menawar barang tersebut, kemudian kita tawar pula, itu tidak boleh, haram hukumnya. Begitu juga dengan meminang. Kalau sudah dipinang oleh orang lain, kita lihat dulu, ini diterima atau tidak. Kalau tidak ada keputusan, kita tidak boleh masuk untuk meminangnya. Walaupun kita suka seperti apapun sukanya. Tetapi kalau kita sudah mengetahui pinangan itu ditolak, barulah kita masuk gitu. Jangan sembarang minang aja. Ini nanti tertarik ternyata dipinang, ternyata pinangan orang lain. Yang lebih gawat lagi istri orang. Itu yang tidak boleh, haram hukumnya. Bahaya banget itu Pak Nanda. Oke Bang, kalau kita berbicara mengenai hitbah ini ya, tadi kita udah tahu bahwasanya secara umum ya, mungkin secara bahasa kita pengen adalah meminta orang lain untuk menjadi pasangan kita, mungkin kurang lebih artinya seperti itu. Betul Bang. Seperti mungkin menandai ya, ini calon saya gitu. Betul. Halal ya. Tapi Bang, seperti ini ada pertanyaan ya, untuk mungkin kita akan studi case untuk pada saat ini. Bagaimana mungkin tanggapan Abang ya, sebagai pembawa tema ini pasti udah memiliki pengalaman dan juga pengetahuan tentunya. Oke. Menurut Abang kira-kira apakah khususnya ya di Kota Padang Selimpang atau mungkin sekitarnya juga ataupun dimanapun itu ya, hitbah ini kira-kira masih berlakukah, dan jika pun dia memang berlaku, apakah dia secara berkelanjutan, dan mungkin jika pun tidak ya, kira-kira ada nggak mungkin cara ya agar mungkin khususnya genji-genji sekarang ini bisa menerapkannya ya, mungkin agar tidak masuk ke kategori mungkin yang tidak disukai oleh Rasul dan Allah, mungkin seperti itu Mas, secara syariat Islam. Silakan Bang. Baik. Kalau saya lihat di beberapa adat istiadat di daerah Padang Selimpang, jadi memang saya bukan asli Padang Selimpang ya, betul. Tapi saya sudah jalan 5 tahun di sini dari tahun 2020. Saya juga pemerhati hukum keluarga Islam dan juga ada istiadat perkawinan di daerah sini, dan itu sudah diterapkan oleh masyarakat Padang Selimpang, gitu kan. Karena kan ketika meminta seorang perempuan tersebut untuk dijadikan istri, yaitu sudah dinamakan hitbah. Tapi mungkin ada istiadatnya di sini yang lebih detail gitu. Mungkin bisa saja membawa langsung cincin untuk dimasukkan sebagai tanda, atau mungkin kain yang dikasih dan lain sebagainya, begitu kan. Jadi saran saya untuk Gen Z ini sangat diperlukan. Kenapa begitu? Ketika kita melakukan hitbah, kemudian itu milik kita tapi belum halal, dan kita tidak boleh ngapa-ngapain. Nggak boleh ngapa-ngapain. Yang kita lihat kan Bang Nanda sekarang, ketika ada lamaran yang memasukkan cincin itu laki-laki,
ke tangan perempuan itu langsung, kan belum mahram. Ini yang sering terjadi, yang saya lihat bukan hanya di Kota Padang Sidimpuan ya, tetapi di mana-mana di Indonesia. Itu yang saya lihat, walaupun di media sosial gitu kan, itu kan haram, belum maharamnya gitu kan. Seharusnya yang memasangkan cincin itu ya ibu dari laki-laki gitu kan, nggak ada yang dilanggar di situ gitu. Jadi perlunya itu Bang Nanda, karena kita melihat nanti sejauh mana laki-laki ini atau perempuan ini tertarik terhadap kita. Jadi kan kita sudah ikat nih, apakah dia bermain di belakang kita atau tidak. Kalau ternyata ketika sudah kita meminang, kemudian kita setiap hari istikharah kepada Allah, apakah memang ini jodoh saya atau tidak, kemudian Allah tunjukkan, misalnya meminang itu dikasih jarak waktu ke pernikahan 1 bulan, ternyata di minggu ketiga ketahuan, misalnya salah satu pihak melakukan misalnya pergi atau berboncengan dengan wanita lain yang membuat sakit hati calon pasangannya tadi, maka kita akan memutuskan apakah melanjutkan atau menggagalkan. Gitu. Oke, berarti kalau untuk kasus di sini, berarti kalau semisal memberikan cincin atau mungkin alat lainnya sebagai penanda, itu berarti tidak salah ya Bang ya? Tidak salah. Tetapi bagaimana menurut Abang kalau pandangan Abang sendiri Bang Taufik ya? Kebanyakan kalau mungkin saya juga sering, bukan sering ya, tapi ada beberapa kasus juga ini, dia berlindung di balik kata mungkin hitbah ini mungkin ya, seakan-akan dia itu sudah calon daripada punya saya, jadi saya berhak dong gitu ya, saya berhak dong bawa dia jalan-jalan, ngedate gitu ya kan, atau mungkin nonton segala macam. Itu gimana Bang tanggapannya? Silakan, dia penasaran juga nih. Betul. Ini bukan rahasia umum lagi Bang Nanda ya, bukan rahasia umum lagi. Kadang-kadang masyarakat menganggap itu biasa saja kan. Betul. Oh, itu jalan-jalan si A sama si B tuh ya, kan udah tunangan mereka, udah dilamar mereka. Itu haram hukumnya. Karena ada jarak, walaupun itu kita tandai tapi bukan milik kita. Belum milik kita sepenuhnya. Ibaratnya itu kalau di lampu merah masih lampu kuning. Belum hijau lagi. Kalau sudah hijau, terserah lah. Baru jalan, mau baca kemana, ke Sibolga dan lain sebagainya, silakan. Tapi ketika masih itu lamaran dan masih khitbah, haram hukumnya berduaan atau berkholwat. Haram hukumnya. Baik itu pergi nonton sambil gandengan tangan dan lain sebagainya, itu haram hukumnya, haram. Bahkan untuk bertemu berdua saja itu diharamkan. Makanya dulu ada adat kita kalau di daerah itu manten sebelum menikah itu dipisahkan dulu mereka itu supaya mereka tidak bisa bertemu. Salah satu kan setelah khitbah itu mereka dipisah supaya tidak terjadi kemaksiatan. Ada juga adat di beberapa daerah seperti itu, sehingga kemaksiatan itu tidak terjadi. Apalagi kan pandangan masyarakat kita nanti misalnya biasanya itu bukan biasa. Jangan biasakan sesuatu yang salah di mata Allah. Dan ini harus kita, pandangan-pandangan seperti ini harus kita rubah. Kalau bisa kita menasihatin, itu memang tunanganmu tapi belum halal bagimu. Mungkin begitu Bang Nanda. Itu dia, soalnya memang pada saat ini sering sekali ya bersembunyi balik kata ini juga. Sehingga memang dia mungkin beranggapan itulah hal yang lumrah sehingga diperbolehkan. Iya, betul. Oke, dia tuh kita sudah simak beberapa kasus dan ini benar-benar sangat fresh dan jangan bersemangat untuk membahas khitbah ini ya. Iya, betul. Dan mungkin kita akan break dulu untuk sesaat, jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 105 Raw FM Your Lifestyle, karena akan pertanyaan selanjutnya akan lebih 105 FM, back to again bersama Regina kembali setelah kita jeda sesaat tadi ya. Oke, tadi lumayan seru ya, ini bukan lumayan tapi seru banget bahas khitbah, apalagi masalah calon tunangan calon pasang ini benar-benar harus memilah. Iya, betul. Harus dipilih. Iya, betul sekali Bang. Nah, ini semenjak kita break tadi ini juga ada pertanyaan Bang ya. Kalau kita berbicara tentang khitbah, mungkin memang pada dasarnya mungkin apalagi menurut syariat Islam adalah hal yang terbaik ya tentunya. Tapi tentu saja ada pertanyaan ya, kira-kira apa saja hal yang harus kira-kira dipertimbangkan sebelum menerima atau mengajukan khitbah tersebut. Kira-kira mungkin walaupun ini memang hal yang terbaik, pasti ada juga dong kira-kira apa aja gitu yang bisa buat kita untuk menerimanya. Baik. Tentu kalau pertimbangan kita sebelum khitbah itu diterima, baik ini laki-laki maupun perempuan, misal yang melamar itu atau yang menghitbah itu perempuan, berarti yang dihitbah adalah laki-laki, gitu kan? Jadi laki-laki itu kata Rasulullah yang harus dilihat hanya tingkat kesolehannya saja. Bukan masalah tampangnya yang kayak Lee Min Ho gitu kan. Apalagi Gen Z sekarang kan Korea kali, Jungkook gitu ya. Ya saya tahu juga itu karena ponaan saya posternya di kamar itu aja. Jadi bukan itu yang ditekankan oleh Rasulullah. Kenapa begitu? Yang mohon maaf kan banyak orang ganteng ringan tangannya, ringan kakinya, sehingga
ketika nanti dalam perkawinan, ini bukan semua orang ganteng ya, betul. tapi ada oknum-oknum orang ganteng. Betul, ya. Banyak juga yang baik orang ganteng gitu kan. Nanti salah pula kita. Bang Nanda bisa aja. Jadi seperti itu kan. Jadi ringan tangannya, ringan kakinya untuk melakukan KDRT. Tentu ini berbahaya. Maka lihatlah, ketika tingkat kesohilan laki-laki itu mudah dilihat. Misal, ketika dia memang serius untuk datang ingin menghitbah, sebelum hitbah itu kan dia datang ke rumah. Sebelum ada acara hitbah atau lamaran datang ke rumah, usahakan datangnya ketika sebelum atau 10 menit sebelum masuknya azan zuhur. Kita tengok dia di situ. Ketika azan apakah dia permisi sholat atau tidak. Itu cara triknya bagi perempuan. Kalau misalnya, mohon maaf Pak, sebelumnya orang azan, saya mau sholat dulu sebentar gitu kan. Setelah sholat dia datang lagi, setelah pergi, perjuangkan laki-laki itu. Perjuangkan, karena itu luar biasa itu. Karena untuk menjaga sholat itu kan luar biasa. Itu bagi perempuan pertimbangannya. Kalau bagi laki-laki tentu ada beberapa. Oh, berarti lebih banyak. Lebih banyak laki-laki. Jadi seolah-olah laki-laki ini bisa memilih kan gitu. Kalau bisa semuanya kenapa enggak gitu kan? Dan itu sangat sulit. Yang pertama lima liha karena hartanya. Boleh memilih karena kayanya seorang perempuan gitu kan, boleh. Kedua karena nasabnya. Karena nasabnya itu keturunan. Orang bangsawan, orang yang hidup di atas awan gitu kan. Anak dewan kah, anak wali kota, anak kepala dinas, boleh. Boleh kita mempertimbangkan gitu. Tapi yang paling perlu dari semua itu adalah ad-din. Hifzuddin, agama. Agama juga inti terakhirnya. Kalau itu ada semuanya boleh, kalau tidak ada, yang menjadi pertimbangannya adalah agamanya. Agama seperti apa? Ya, kan kita bisa bertanya ke kawan-kawannya. Gimana dia sholatnya? Gimana tutur katanya? Gitu kan? Gimana akhlaknya? Gimana dia dengan ibunya? Kalau dia baik dengan ibu dan bapaknya, otomatis dia orang yang soleha. Dan ini ya diperjuangkan begitu. Cara memperjuangkan ya datang baik-baik gitu. Jangan pula dibawa dulu anaknya ke sana kemari gitu. Jangan. Datang, ungkapkan langsung apa niat kita supaya apa? Sesuatu yang berkah. Perkawinan itu kan berkah. Berkah. Jangan diawali dengan kemaksiatan. Diawali dengan kebaikan, diawali dengan ketaatan, diawali dengan keberkahan, maka sesuatu yang berkah itu akan menghasilkan yang berkah juga. Tapi ketika keberkahan diawali dengan kemaksiatan dan lain sebagainya, keberkahan dari perkawinan itu tidak akan didapatkan. Jadi jangan menyesal nanti misalnya udah 7 tahun pacaran gitu kan, menikah 2 tahun cerai. Kenapa gitu? Karena sesuatu yang berkah sudah diawali dengan kemaksiatan. Maka yang punya pacar sekarang pertimbangkanlah menikah atau tinggalkan. Itu pilihan itu. Karena begini, saya meneliti beberapa kasus orang-orang yang pacarannya lama, itu saya tengok di beberapa kasus itu kan, itu nikahnya sebentar. 7 tahun pacaran, lama 7 tahun. Kemudian 2 tahun menikah selesai. Kita lihat saja artis-artis contoh, nggak perlu disebutkan namanya, si X misalnya kan. Dia udah pacaran hampir 10 tahun, nikah cuma 3 tahun selesai. Nah, itu kenapa? Karena sesuatu yang berkah diawali dengan kemaksiatan. Maka ini harus dihindarkan. Kalau memang rasanya tertarik gitu kan, sudah lama dekat, putuskan malam ini bagaimana? Apakah lanjut untuk melakukan khitbah untuk melamarnya, atau misalnya belum siap, ya tinggalkan, jangan pacaran. Percayalah, sesuatu yang berkah tidak akan menjadi berkah kalau diawali oleh kemaksiatan. Jadi seperti itu Bang Nanda. Berarti hitungannya nih, kalau pacaran 10 tahun, nikahnya cuma 2 tahun, lama maksiat ada daripada ibadah. Ya, betul. Padahal kan pernikahan itu adalah ibadah terpanjang di dunia. Ibadah terpanjang. Apapun yang dilakukan oleh suami istri dalam perkawinan itu adalah ibadah. Bercanda saja ibadah. Ambilkan minum air putih saja ibadah. Suami misalnya bercanda istri ibadah. Semuanya ibadah gitu kan. Terus kenapa diawali oleh kemaksiatan kan gitu. Itu memang menjadi sebuah norma yang mungkin kebawaan dari budaya-budaya yang kurang baik juga. Iya, betul. Makanya khususnya ini memang yang harus kita fokuskan sebenarnya adalah Genji sebenarnya. Iya, Genji. Karena kasus sekarang itu memang adalah jadwalnya Genji yang untuk memilih pasangan gitu. Iya, betul. Ya, jadi itu memang yang harus diperhatikan ya, dibuat bond series gitu ya kan, setiap 3 bulan itu jalan-jalan segala macam ya. Tapi ini juga ada pertanyaan ya Bang Tabib ya. Ini ada pertanyaannya ya. Apakah boleh perkawinan itu ya dimulai tanpa adanya khitbah dan langsung nikah katanya? Karena mungkin kalau kita tadi bahas ya,
hitbah itu mungkin menjadi salah satu jalan menuju perkawinan yang baik ya, ataupun hubungan menjadi suami istri yang sejajar. Tapi kira-kira jika tanpa ada hitbah ini dan mungkin secara langsung menikah, kira-kira boleh nggak Bang? Sah nggak Bang? Ada nggak misalnya hukumnya secara Islam ataupun mungkin dan lainnya? Mungkin bisa dijelaskan Mas Loka. Baik. Kalau kita tarik ke adat kebiasaan kita, hitbah itu kan harus ada cincin dulu gitu kan. Padahal yang dimaksud hitbah itu mengutarakan niat saja ke misalnya ke perempuan yang kita sukai melalui orang tua kita, atau kita langsung datang ke mak bapak dia, itu adalah dinamakan hitbah, walaupun nggak ada acara tukar cincin dan potong kue di situ. Walaupun di situ cuma ada ya goreng pisang dan apa ditemani air putih gitu kan, itu adalah dikatakan hitbah, itu menyebutkan. Jadi tidak mungkin kalau melakukan perkawinan tidak ada permintaan. Iya, betul sekali. Betul itu. Jadi kalau misalnya acara hitbah yang besar-besar tak ada, ya tak masalah. Misalnya dibuat besar-besaran, lamaran si A dengan si B di hotel ini, acaranya dari A sampai Z, dari pagi sampai siang gitu kan. Ya kalau tidak ada itu nggak masalah. Kalaupun ada itu tentu jangan pula dangdutan pula di situ kan. Maksiat lagi gitu kan. Itu yang baik-baik saja. Misal diundang Ustadz, tolong kasih nasihat kami bagaimana apa yang ingin kami lakukan nanti setelah hitbah ini, setelah lamaran ini, apa yang dilarang oleh agama, apa yang diperbolehkan oleh agama, sehingga nanti kami melakukan perkawinan akan mendapatkan keberkahan dari perkawinan tersebut. Itu Bang. Oke. Bang, ini saya ada sedikit terlintas pikiran gitu ya, mengenai namanya tentang menjaga jarak sebelum menjadi pasangan yang sah dalam hukum syariat Islam, ya. Kalau saya lebih sering ya mendengar kata ta'aruf, Bang. Ta'aruf ya. Iya, betul sekali. Kira-kira hitbah dengan ta'aruf ini samakah atau dengan istilah yang berbeda, atau mungkin memang keduanya berbeda gitu, ada perbedaan. Kira-kira gimana Bang untuk bisa memberikan informasi juga untuk seluruh pendengar kita di silakan Bang. Kita kan sering dengar itu kan, ta'aruf gitu kan. Kadang-kadang mau macap ya. Kadang-kadang dibawa ke sana kemari, ngapain kamu itu ya? Lagi ta'aruf katanya. Jangan nodai ta'aruf itu, jangan nodai. Jadi ta'aruf itu kan sebelum hitbah itu dilaksanakan. Jadi kan kita ta'aruf itu kan perkenalan kita. Oh, berarti ta'aruf itu masa perkenalan. Masa perkenalan. Sedangkan hitbah itu sudah naik keseriusannya, jenjangnya sudah ke lampu kuning, ada pernikahan lampu hijaunya. Gitu. Oke, sudah terjadi. Jadi kan gini, ta'aruf itu bukan berarti kita berbicara dengan dia menanyakan, itu bukan. Bukan seperti itu. Nanti akan timbul kemaksiatan. Bahkan ada terlintas di otak kita sesuatu yang maksiat terhadap diri dia. Jangan sampai seperti itu. Jadi ta'aruf itu kita ingin mengenal dia, bisa saja dari kawannya dan bahkan bisa dari orang tuanya langsung. Seperti, mohon maaf Pak, anak bapak seperti ini. Oh iyalah, dia orang tua yang baik-baik, disebutkan, kita cari kawannya. Apa plusnya, apa minus, supaya apa? Supaya kita tahu nanti ketika sudah melakukan perkawinan, oh ternyata anak bapak ini manja. Siap nggak saya dengan kemanjaan itu? Siap. Oke, lanjutkan gas full. Tapi kalau tidak siap, nanti repotlah saya ini. Ya udah, mundur kita. Itu lebih baik daripada harus hanya tiba-tiba tahunya ketika dalam pernikahan. Manja lah ini, kemarin nggak ada manja-manja. Itu yang harus kita tahu. Sifat masing-masing harus tahu. Itulah ta'aruf itu, perkenalan kan. Begitu juga perempuan. Perempuan harus cari tahu juga siapa teman dekatnya. Oh si A, tanyakan. Tanya. Atau misalnya udah kita dekat dengan dia, tanya. Atau abang kita dekat, tanya. Bang, ini si A ini bagaimana orangnya? Oh dia orang yang paling sabar deh. Paling sabar. Kadang-kadang ketika azan berkumandang dia langsung sholat itu. Cocok ini, masjid lagi kan. Cocok ini, gas gitu kan. Ya udah, tapi jangan deh. Dia emosian orangnya. Kemudian dia tuh tutur katanya tak baik. Kadang-kadang keluar kata-kata yang tak bagus gitu. Ini kan menjadi pertimbangan bagi kita. Jadi pertimbangan ini yang nanti akan meningkat dari ta'aruf itu akan meningkat menjadi ta'aruf akan menjadi hitbah. Jadi seperti itu Bang Nanda. Oke, itu dia tadi Bang ya. Berarti memang ta'aruf berada dengan hitbah ini berarti secara tidak langsung mereka berhubungan ya Bang? Berhubungan tapi berbeda. Berbeda ya. Berbeda ya. Iya. Oke. Ibarat satu ibu lah mereka. Ya. Oke, ya betul. Saya udah paham sekarang. Sudah terjawab ya. Selama ini mungkin saya memang hitbah ini kosakata yang baru ya bagi saya pribadi ya. Selama ini cuma tahunya ta'aruf, menjaga jarak. Makanya saya dari awal tema ini kita ini apakah nama lain dari ta'aruf gitu ya? Oke. Jadi ya Bang, kalau kita beralih ke kasus sebagainya, ada pertanyaan ya tentunya, katanya ia adalah yang telah melakukan hitbah, telah melakukan hitbah dengan seorang laki-laki. Ya.
Tapi katanya pada satu saat tertentu ya, katanya lamaran dia itu ya, lamaran daripada si laki-laki katanya ketahuan gitu ya, melakukan mungkin unsur ketidakbaikan, mungkin mohon maaf, mungkin kemaksiatan mungkin selingkuh dan itu bagaimana Bang menyikapinya? Karena memang tadi kita udah bahas kalau hitbah ini mungkin udah lampu kuning ya, udah mau menuju start gitu ya, tapi ternyata di sana terjadi mungkin miskomunikasi dan lain sebagainya. Itu kira-kira bagaimana menyikapinya? Baik, seperti inilah salah satu hikmah dari hitbah itu, kita bisa mengetahui calon pasangan kita itu lebih detail. Karena nanti kan ketika orang tahu bahwasanya laki-laki ini sudah menghitbah perempuan, kan itu sudah tersiar di mana-mana udah menghitbah. Nanti ketika laki-laki ini melakukan perbuatan sesuatu, misal kemaksiatan ataupun berselingkuh dan sebagainya gitu kan, kemudian ada orang yang menyebutkan, dan ini pilihan kita, apakah kita sebagai seorang perempuan maju atau mundur gitu. Tapi kalau saran saya mundur saja. Kenapa begitu? Kalau untuk masalah perselingkuhan ini kasus-kasus yang saya tangani lah ya, orang-orang yang cerita dengan saya, baik itu menyelesaikan permasalahan. Saya seorang mediator juga Bang Nanda, jadi menyelesaikan masalah-masalah perkawinan ini gitu kan. Dan perselingkuhan ini tidak ada insaf-insafnya. Karena ketika dimaafkan satu kali, nanti dia melakukan yang kedua dimaafkan yang ketiga lagi. Daripada menderita batin gitu kan, toh kan belum ijab kabul, maka lebih baik mundur saja. Daripada nanti sudah halal, ketahuan peranginya selingkuh, kemudian uang untuk untuk walimatul urus sudah banyak habis, beli kambing atau bahkan sapi gitu kan, tentu lebih sakit lagi. Uang udah habis, hati disakitin, orang tua dikecewakan. Ya daripada itu terjadi, ya lebih baik mundur saja gitu kan, sebelum itu terjadi. Seperti itu Bang. Betul, berarti ada penyikapannya, berarti ada ya Bang, bukan berarti hitbah berarti dia mutlak nggak bisa lepas gitu ya. Enggak ya, mungkin enggak juga ya, takutnya nanti ada salah persepsi juga. Betul itu Bang, menjual nama hitbah ini. Pada dasarnya mungkin manusia, mungkin pergaulan kita juga ya, orang masyarakat itu sering kali bersembunyi dengan akidah-akidah yang ada. Iya betul. Sangat sering kali menjual dan membenarkan segala cara. Betul. Oke, ya tadi kita udah bahas juga banyak. Oke, kita akan break dulu karena sedikit serak juga nih. Ya. Kalau itu ya kita akan jeda dengan satu lagu ini, dan jangan kemana-mana, stay tune terus saya di 105 FM Your Lives. Tadi kita udah jeda beberapa saat juga ya untuk menghela napas tentunya untuk lanjut tentang talk show mengenai hitbah ini, sangat menarik juga ya. Oke Bang, ini ada timbul lagi pertanyaan saat kita jeda tadi. Ini katanya ya, sebenarnya kalau untuk melaksanakan hitbah ini pasti katanya ada tantangan. Pasti ada tantangannya, walaupun itu menuju kebaikan. Iya betul sekali. Pasti dicoba. Katanya kalau untuk saat ini ya, menurut Bang Taufik saat ini menjadi tantangan besar mungkin dalam kasus-kasus tertentu yang pernah Bang tangani atau mungkin secara gambaran umum ya, itu yang paling sering dihadapi dalam proses hitbah itu kira-kira apa yang menjadi tantangan terbesarnya gitu? Kira-kira silakan Bang. Baik, terima kasih Bang Nanda. Jadi tantangan terbesar ketika melakukan hitbah maupun perkawinan itu timbulnya keraguan. Itu mayoritas. Jadi ketika kita sudah yakin yakin, tapi ketika mendekati hari H mulai ragu. Betul enggak ini jodoh saya? Karena apa? Karena setan itu akan menggoda umat manusia supaya tidak melakukan sesuatu yang halal. Jadi dia terus menyuruh kita untuk melakukan kemaksiatan, misalnya pacaran. Lebih baik pacaran aja, karena lebih nikmat dan lain sebagainya. Kalau menikah nanti begini begitu. Tentu digoda kita seperti itu. Jadi timbul keraguan. Ragu inilah yang sering dihadapi sama saya dan juga beberapa kawan-kawan mediator gitu kan. Nanti ketika mereka bercerita atau sekitar curhat, mereka menyatakan seperti itu. Kok mendekati hari H lamaran saya ragu ya dengan calon saya itu. Itu. Maka di situ gunanya atau fungsinya kita dekat dengan Tuhan. Itu. Salat kita istikharah gitu, minta petunjuk ya Allah. Ya Allah, kalau memang ini jodoh saya jangan buat saya ragu gitu. Karena keraguan itu pasti muncul. Apalagi mohon maaf cakap, saya pernah menemukan kasus ketika dulu di KUA. Saya pernah juga di KUA dulu Bang Penyuluh. Banyak di KUA dulu. Makanya saya menarik sekali untuk membahas perkawinan ini. Jadi dia mau akad nih hari ini. Mau akad, dia kalau saya tidak salah akadnya jam 10 pagi. Jam 10, jam 9 orang tua udah berdatangan. Tapi yang datang pertama itu calon suami. Saya duduk di situ, dia duduk juga. Dia bercerita, udah lama bekerja di sini Pak. Udah hampir 1 tahunan lah. Oh gitu ya.
Saya mau cerita, Pak. Apa ceritanya nih, Pak? Saya ragu, Pak. Oh. Apa yang diragukan ini? Saya ragu nikah dengan calon istri saya. Aduh. Padahal 1 jam lagi loh mau akad nikah gitu kan. Kok bisa Pak ragu? Entah, saya ragu aja. Ketika alasan ini saya suruh dia sholat. Karena kan cara mematikan godaan setan itu berwudu. Karena setan itu terbuat dari api, wudu dengan air, maka supaya setan-setan itu bisa, godaan-godaan setan itu bisa hilang dari pemikiran kita. Saya suruh dia sholat, kemudian sholat duha juga, sholat sunnah juga setelah itu. Kemudian dia datang. Oh, alhamdulillah saya sudah tenang. Nah, ketika dia setelah ijab kabul, baru saya ceritakan kasus-kasus yang lain. Kenapa? Karena kalau sebelum ijab kabul saya ceritakan, dia tambah ragu nanti. Tambah ragu dan mindset dia, susah ijab kabul ini, susah ijab kabul gitu kan. Nanti banyaknya orang ketika ijab kabul itulah nampak perbuatan selama ini kita lakukan. Ada juga orang mitos seperti itu, tapi mungkin kenyataan seperti itu. Jadi ketika ijab kabul, dia terbata-bata. Ketika ijab kabul, lupa nama istrinya. Ada. Ketika ijab kabul, apa mau diucapkan? Ada seperti itu. Sehingga berulang-ulang. Ulang-ulang itu. Maka ini menandakan tentu adanya godaan-godaan dari setan. Cara terbaik adalah ya berwudu dan sholat. Supaya godaan-godaan seperti itu tidak ada. Nah, jadi seperti itu yang paling besar godaan dari setan. Kalau masalah misalnya pekerjaan belum mapan gitu kan, itu kan bisa dengan berjalannya waktu. Jangan dibuat suami saya pekerjaannya itunya apa namanya tuh serabutan. Jadi bisa nggak dia menghidupi saya nanti? Ketika calon suami itu adalah orang yang soleh, taat kepada Allah, dia akan bertanggung jawab atas apa yang diambilnya dari orang tua perempuan tersebut. Dia akan bertanggung jawab. Nah, orang tuanya membesarkan dia dengan cara baik, tidak dengan kasar, ada jajan dan sebagainya, dirawat, disayang. Maka karena tingkat kesolehan suaminya tadi, dia mencontoh. Dia harus melakukan perempuan ini baik juga karena orang tuanya melakukan dia baik. Toh dia meninggalkan keluarga dia demi saya. Kan gitu. Jadi keraguan-keraguan seperti itu, ya cara terbaik adalah sholat sunnah supaya nanti Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keraguan tersebut. Karena di dalam usul fiqh ada namanya keraguan itu bisa dihilangkan dari segi keyakinan. Gitu. Ternyata kalau tentang terbesar itu malah timbul dari keraguan ya. Keraguan Bang, dari diri sendiri. Oke, bahkan di saat-saat untuk momentum katanya nikah itu, kalau nggak salah ya koreksi ya Bang. Katanya ibadah menikah itu saat ijab kabul membuat arsy Allah bergetar katanya. Saat ini ya. Bahkan pada momentum itu pun mungkin syaitan itu masih menggoda gitu ya. Gimana ibadah ya. Karena konteksnya tadi pernikahan adalah ibadah yang sangat panjang. Betul. Gimana biar nggak terjadi gitu ya. Itu menjadi keraguan juga ya kita sebagai manusia yang ingin melakukan ibadah tersebut. Betul. Dan juga ini timbul satu pertanyaan lagi Bang ya. Siap. Katanya tuh bagaimana ya kita kira-kira cara untuk memastikan bahwa hitbah itu tidak hanya menjadi formalitas katanya ya, tetapi juga itu awal menuju pernikahan yang harmonis katanya. Kira-kira gimana? Baik. Kadang-kadang kan kalau kita lihat formalitasnya dengan acara yang banyak-banyak gitu kan. Kalaulah hitbah atau lamaran itu menghabiskan uang yang banyak, itu dapat dipastikan bahwa keberkahan tidak ada di situ. Kenapa begitu? Karena Rasulullah itu menganjurkan dengan yang sedikit-sedikit saja, mohon maaf, mahar saja, mahar itu cincin besi aja bisa dijadikan mahar. Kan intinya bukan masalah mahar, bukan masalah pemberian, tapi tanggung jawab dari laki-laki itu terhadap orang tua perempuan tadi. Nah, itu yang banyak terjadi gitu kan. Jadi kalau misalnya kasus seperti itu, ya tentu kita harus hati-hati hal yang demikian. Jangan sampai pula nanti hitbah ini tidak ada keberkahan di dalamnya. Makanya ketika melakukan hitbah, lakukan saja yang memang ketika di situ ada istiadat yang harus dilaksanakan, nggak apa-apa. Yang penting tidak ada dalamnya kemaksiatan. Seperti laki-laki memasangkan cincin ke perempuan, padahal belum haram. Atau misalnya mohon maaf, ada nih setelah lamaran nanti foto, dia ada nama dia di belakang gitu kan, digandengnya perempuan tersebut. Aduh, ini jangan, malah lebih parah lagi daripada masalah cincin gitu. Yang ini yang akan menghilangkan keharmonisan dalam rumah tangga nanti gitu. Contoh begini, ketika sebelum lamaran itu dia orangnya biasa-biasa saja, tidak romantis, biasa-biasa saja. Tetapi ketika setelah menikah dia romantis luar biasa. Keuntungan tidak? Keuntungan. Tapi coba dibandingkan, ketika di awal sebelum menikah dia sangat romantis, ketika menikah tidak romantis lagi. Ini kapal pecah nanti di sini. Bahkan mohon maaf, ada yang mengajukan ke pengadilan untuk
mencerai gugat suaminya gara-gara tidak romantis lagi. Waduh. Ada seperti itu. Dan itu saya sangat kaget ketika bercerita seperti itu. Ternyata dulu ketika, ya mohon maaf, dekat-dekat gitu kan, ya kita istilahkan lah, mereka dekat beberapa tahun. Jadi si laki-laki ini setiap berkunjung malam minggu ke rumahnya bawa martabak. Martabak itu coklat sebagian, kacang sebagian. Kacang sebagian. Jadi setelah menikah nggak lagi dibuat seperti itu. Nggak ada martabak lagi gitu. Kemudian saya tanya kepada suami tersebut, kenapa tak ada martabak lagi, Pak? Setiap malam minggu gimana mau beli martabak, Bang? Pak katanya, uang saya yang saya dapatkan bekerja diambil semua sama istri. Gimana mau beli martabak? Aduh, di sini ternyata letak benang kusutnya. Jadi setelah didamai-damaikan, kemudian dikasih solusi dan sebagainya, alhamdulillah mereka damai. Nah, itu yang kita inginkan seperti itu. Jadi supaya keberkahan dari hitbah itu tidak hilang atau lamaran itu, jangan lakukan kemaksiatan yang melanggar aturan Allah. Itu saja secara umum. Oke ya. Kalau memang kita berbicara tentang keharmonisan juga, memang itu adalah kebaikan. Kebaikan tentu ya. Kalau memang kita melakukan di awalnya itu adalah sebuah hal yang kurang benar, baik itu secara sosial, adat, bahkan agama itu benar-benar seperti yang Abang katakan tadi ya, itu akan menghasilkan ya kapal pecah. Betul, ya. betul. Karena memang kalau istilah orang kata itu pacaran setelah menikah. Iya, betul. Itu yang kalau kata Abang tadi ya, setelah menikah itu semuanya ibadah ya. Iya. Mungkin kalau pacaran setelah menikah itu romantis, saling menyayangi ya, itu kan jadi hitungan pahala juga. Pahala yang besar. Saling menyayangi, saling mencintai ya, mencintai karena Allah juga tentunya. Betul. Gitu dia ya. Kita lihat juga formasi Bang Taufik sudah mendekati pukul 9 ya. Siap. Sudah berada di ujung talk show, udah nggak berasa ya, kurang lebih 1 jam sudah berjalan ya. Mungkin di sini kita akan closing statement ya dari Bang Taufik, mungkin himbauan untuk generasi sekarang atau mungkin orang-orang yang sedang mungkin proses dalam ini juga ya, dalam kasus ini. Mungkin silakan Bang. Baik, terima kasih. Ini terakhir ya. Jadi hitbah itu merupakan permintaan dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan pasangan hidup. Baik itu laki-laki yang meminta ataupun perempuan, itu diperbolehkan di dalam Islam. Yang perempuan suka kepada laki-laki, jangan malu-malu untuk mengungkapkan itu. Tapi cari perwakilan, jangan sendiri pula ke rumah laki-laki itu. Apalagi Gen Z kan, sedang panas-panasnya, darah masih semangat-semangatnya, sendiri datang ke rumah laki-laki itu. Jangan. Itu namanya menghinakan diri. Wanita itu sangat mulia. Jadi suruh abang kita, udak kita, atau ayah kita, atau tetangga kita yang dekat dengan laki-laki yang kita tahu itu. Jadi khitbah ini ada kalanya tidak diperbolehkan, ada kalanya tidak diperbolehkan. Posisinya seperti apa? Yang pertama, perempuan yang dilamar itu bukanlah mahram dari laki-laki tersebut, baik mahram nasab maupun mahram persusuan. Mahram ini ikatan darah gitu, jadi tidak boleh, baik itu karena kesusuan ataupun nasab. Ibaratnya kita mau menghitbah saudara kita kandung langsung, jadi itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, perempuan yang akan dipinang bukanlah perempuan yang berada dalam pinangan laki-laki lain. Jadi kalau berada di dalam pinangan laki-laki lain, maka tidak boleh meminangnya. Kita tahu dulu apakah pinangan itu diterima atau ditolak. Kalau sudah diterima, mundur. Tapi kalau sudah ditolak, kita cari informasinya, ternyata ditolak, maka kita lanjutkan pinangan kita atau menghitbah laki-laki ataupun perempuan tersebut. Kemudian yang ketiga, perempuan yang akan dipinang tidak dalam masa iddah. Jadi masa iddah baik itu tolak 1, tolak 2 ataupun sudah talak 3. Kenapa begitu? Masa iddah ini kan masih ada proses untuk kembalinya perempuan tersebut kepada suaminya. Jadi kita tidak boleh mengganggu-gugat gitu. Kalaupun tertarik terhadap perempuan yang dalam masa iddah itu, tunggu habis dulu masa iddahnya. Datang nggak suaminya? Kalau datang suaminya, ya udah kita ucapkan sadaqallah aja. Tapi kalau tidak datang suaminya, barulah kita masuk untuk menghitbah perempuan yang telah habis masa iddahnya tersebut. Jadi buat Gen Z ataupun orang-orang yang ingin melangsungkan perkawinan dan belum melakukan hitbah, atau misalnya sedang ta'aruf, silakan lakukan hitbah supaya dari masa ta'aruf tambah peningkatannya ke masa khitbah. Nanti setelah khitbah, banyak-banyak sholat istighoroh. Jangan terlalu lama kali proses khitbahnya. Misalnya jarak ke pernikahan 1 tahun, jangan. Nanti akan nggak menarik lagi gitu. Nanti ada goda-godaan besar gitu. Karena celah. Itu yang saya sebutkan di awal tadi, timbul keraguan itu. Jadi misalnya sebulan itu setiap hari istighoroh minta petunjuk kepada Allah, karena Allah yang mengetahui isi hati umatnya, hambanya.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bang Nanda. Oke, ya, kenal kita sudah membahas hidbah ini kurang lebih 1 jam. Benar-benar Masya Allah ini benar-benar menjadi ilmu baru juga untuk kita semua Amin. yang berada, dan ini menjadi amal jariah juga untuk kita semua ya, Amin. Bang Mustabid ya. Ya. Di malam hari ini mungkin ini akan menjadi closing kita karena memang sudah informasi pukul 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya untuk pendengar setia kami ya, jangan lupa saksikan talk show bersama Uin Syahid itu setiap hari Rabu malam ya, tentunya dengan narasumber yang kece habis dan juga tentang tema yang Masya Allah sangat berbeda itu semua ya. Saya Arjinanda, pamit undur diri dan stay tune terus hanya di 105 FM, your lifestyle.